Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia, Siti Maryam adalah salah satu perempuan mulia yang namanya bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Beliau juga adalah ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Maryam binti Imran adalah salah satu perempuan solehah dan suci. Pantas saja ketika malaikat akan mencabut nyawanya, mereka pun menangis. Lantas, bagaimanakah malaikat maut mencabut nyawa Maryam? Apakah Maryam tidak merasakan sakit saat dicabut nyawanya? Hai, apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar nama Bunda Maria? Ya, umat Kristiani mengenal ibunda Nabi Isa alaihi salam dengan panggilan Bunda Maria. Kalau umat Islam menyebutnya Maryam binti Imran. Beliau disebut sebagai salah satu wanita terbaik yang pernah ada di dunia. Hal ini tentu memiliki banyak alasan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut ibunda Nabi Isa Alaihi Salam itu sebagai muslimah penghuni surga terbaik. Wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asya binti Muzahim, dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu keistimewaannya adalah ia mendapatkan makanan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatannya, hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah telah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 37. Keistimewaan lainnya adalah beliau dipilih melahirkan seorang nabi di antara banyak perempuan di muka bumi. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan, kemudian melebihkan kamu atas segala wanita di dunia." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 42. Selain itu, Maryam binti Imran adalah orang yang sering berinteraksi dengan para malaikat. Hal ini terjadi saat Maryam akan melahirkan. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah. "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makanlah serta minumlah dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia. Dan katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Al-Quran Surah Maryam ayat 24-26. Selain saling berinteraksi dengan malaikat, ada keistimewaan lain yang dimiliki Maryam. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, terdapat kisah Nabi Isa alaihi salam dan ibunya yang tinggal di sebuah bukit. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, dari kakeknya Idris, ia berkata bahwa ia pernah mendapati Isa alaihi salam berkata pada ibunya, "Sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang tidak kekal, negeri yang tidak abadi, sedang akhirat adalah negeri abadi. Maka marilah wahai ibu, kita berangkat ke sebuah bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah, serta puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Perbekalan sudah tersedia di sana, berupa daun-daun untuk makanan dan air hujan untuk minumannya." Mereka pun menetap di sana cukup lama. Suatu hari, Nabi Isa alaihi salam turun gunung untuk memetik dedaunan yang akan mereka makan. Sesaat sebelum berbuka puasa, saat itu malaikat maut datang menemui ibu Nabi Isa alaihi salam. Sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, "Hai Maryam, yang telah berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari." Maryam pun bertanya, "Sebenarnya kau ini siapa?" Sekujur tubuhku bergetar mendengar suaramu, dan pikiranku meracau karena wibawamu. Malaikat maut pun memperkenalkan dirinya dengan berkata,
Akulah yang bertugas mencabut nyawa." Mengenai kedatangan malaikat maut kepadanya, Maryam pun penasaran. Apakah kedatanganmu kepadaku hanya berkunjung atau hendak mencabut nyawaku? Malaikat maut kembali bertanya kepada ibunda Nabi Isa alaihi salam itu, "Apakah kamu siap untuk menghadapi maut?" Maryam pun berkata, "Maukah kamu memberi waktu walau sebentar saja? Aku sedang menanti kedatangan kekasih dan buah hatiku, permata dan penawar kegelisahan hatiku." Malaikat maut pun berkata, "Semuanya bukan aku yang menentukan. Aku hanya seorang hamba Allah yang diberi tugas. Demi Allah, aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun tanpa seizin Tuhanku. Aku tidak akan menunda sedikit pun untuk mencabut nyawamu di tempat ini." Maryam pun meminta malaikat maut untuk melaksanakan tugas. Lalu malaikat maut pun mencabut nyawa Maryam. Nabi Isa alaihi salam datang terlambat. Beliau tidak menyaksikan saat-saat terakhir ibunya. Dirinya tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal. Beliau masih mengira bahwa ibunya sedang menyelesaikan sholat fardunya, sebab ibunya masih tegak di mihrabnya. Nabi Isa alaihi salam pun meletakkan apa yang didapatnya selama ia pergi. Lalu Nabi Isa alaihi salam melanjutkan untuk beribadah hingga tengah malam. Setelah beribadah, Nabi Isa alaihi salam kembali memanggil ibunya. "Salam sejahtera, mudah-mudahan tetaplah untuk ibu. Waktu kini telah malam, sekarang tibalah saatnya berbuka bagi yang berpuasa. Serta tiba pula saatnya untuk beribadah. Kenapa ibu berdiam diri tanpa melakukan semua itu?" Nabi Isa alaihi salam lalu mengecek ibunya, dan beliau melihat bahwa makanan yang dibawanya belum disentuh sedikit pun. Namun, tak ada reaksi dari ibunya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menghampiri ibunya, menempelkan pipinya ke pipi dan mulut ibunya. Nabi Isa alaihi salam pun menangis karena mengetahui ibunya sudah meninggal. Melihat hal itu, para malaikat pun menangis. Bukit-bukit yang ada di sekitar bergema melihat malaikat menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya, "Mengapa kalian menangis?" Para malaikat pun berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui." Kemudian Allah berfirman, "Sungguh, Aku Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang." Nabi Isa alaihi salam mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Angkatlah kepalamu, ibumu sekarang telah wafat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hal yang besar." Kemudian Nabi Isa alaihi salam berkata dengan nada sedih, "Siapakah yang menyertaiku pada saat sunyi dan sendiri? Siapakah yang menghiburku di perantauan ini? Siapa pula yang akan membantuku dalam beribadah?" Nabi Isa alaihi salam pun turun dari bukit yang ditinggalinya untuk meminta bantuan Bani Israel untuk mengurus jenazah ibunya. Namun, mereka menolak memberikan bantuan dengan alasan bukit itu memiliki hewan-hewan yang buas seperti ular. Tempat itu sudah tidak terjamah selama ratusan tahun. Dengan kecewa, Nabi Isa alaihi salam pun kembali ke bukit itu. Di tengah perjalanan, Nabi Isa alaihi salam bertemu dengan dua pemuda yang tak lain adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nabi Isa alaihi salam pun meminta bantuan kedua malaikat itu untuk mengurus jenazah ibunya. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Isa alaihi salam, para bidadari sedang memandikan jenazah ibunya dan sedang memberikannya minyak dengan kain kafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Jibril pun menggali kubur untuk Maryam. Mereka lalu menguburkannya setelah menyolatinya. Nabi Isa alaihi salam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa berbicara dengan ibunya. "Ya Allah, hanya Engkau yang melihat posisiku dan mendengar keluh kesahku. Tiada sedikit pun yang tersembunyi darimu. Ibuku telah wafat dan aku tidak menyaksikan wafatnya. Untuk itu, izinkanlah dia berbicara kepadaku." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka pun bisa mengobrol. Nabi Isa alaihi salam pun berkata, "Wahai ibu, bagaimana tempat pembaringanmu sekarang? Bagaimana pula engkau menghadap Allah?" Ibunda Nabi Isa alaihi salam pun mengatakan bahwa ia diberikan tempat terbaik dan saat dicabut nyawanya, dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam juga mengisahkan rasa sakit yang dirasakannya saat malaikat maut mencabut nyawanya. "Demi Allah yang telah mengutusmu menjadi nabi,
Sampai saat ini rasa pedihnya masih belum hilang dari kerongkongan. Sebatan malaikat maut pun belum lenyap dari pandangan mataku. Untuk itu, sampaikan salam sejahteramu untukku hingga hari kiamat. Masya Allah, sahabat Quranku Surgaku Indonesia, Maryam binti Imran adalah seorang wanita yang memiliki banyak keistimewaan. Dia adalah wanita surga dan juga saat meninggal ditangisi para malaikat. Jenazahnya diurus oleh malaikat, bahkan mereka juga yang turun tangan menggali kuburnya. Sungguh mulia ibu Nabi Isa alaihi salam itu yang sangat beriman. Setelah mengetahui kisah ini, apakah kalian mendapat inspirasi dari Siti Maryam? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.